Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Pak Deno di channelnya Pak D Lele yang akan membahas tentang bagaimana beternak lele. Di season kali ini saya akan membahas banyaknya masalah yang terjadi pada teman-teman peternak pemula, yaitu banyaknya lele yang mati. Ada 5 hal yang utama atau yang paling penting dalam peternak lele yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah air. Air pada intinya itu adalah air bersih. Banyak yang mengambil dari air sumur atau air sungai, karena dalam air itu sering digunakan oleh para peternak. Tapi intinya air itu harus disaring sebelum masuk ke kolam, karena di air tersebut banyaknya kandungan-kandungan yang harus diuraikan, yaitu kandungan Fe, mangan, seng yang biasanya terdapat pada air tersebut. Bisa menggunakan cara filterisasi atau penyaringan agar kandungan-kandungan tersebut bisa terurai. Intinya kalau bisa itu air pada kondisi di pH 7, yaitu dengan cara diukur dengan alat. Dan untuk air di pH 7 itu sangat mudah untuk menjadi hijau, karena air hijau itu DO-nya tinggi. Air yang di pH 7 kena sinar matahari akan mudah menjadi hijau. Intinya pada peternak lele itu airnya harus dijaga dengan baik, karena air itu adalah ruangan yang digunakan untuk hidupnya lele. Kalau ruangannya baik, itu oksigennya banyak, insya Allah lele bisa hidup. Untuk yang kedua adalah kolam. Banyak teman-teman yang menggunakan yang kolam tanah, ada yang menggunakan kolam terpal, ada yang menggunakan kolam beton. Kalau kolam tanah ya itu dengan cara menggali tanah. Untuk kolam terpal yaitu dengan memasang terpal, terus kita kasih bingkainya, yaitu bermacam-macam. Ada yang menggunakan bambu, ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan asbes dan lain-lain. Intinya peternak pemula itu mencari biaya yang paling murah. Ada kalau kita menggunakan kolam beton itu sangat mahal. Dari 3 kolam tersebut ada keuntungan dan kerugiannya. Jadi untuk teman-teman perlu menghitung berapa yang kalau biayanya harus dikeluarkan. Untuk sekarang kebanyakan untuk teman-teman semua itu banyak yang menggunakan kolam terpal, karena pembuatannya itu cepat dan tidak merusak kondisi tanah. Kolam yang baik itu seperti rumah lele yang baik. Tentunya yang penting itu menurut saya itu rapi dan kuat. Untuk yang ketiga adalah bibit. Bibit yang baik itu akan mempunyai ciri-ciri, yaitu di tubuhnya itu komplit. Sungutnya harus ada, siripnya harus ada, dan tubuhnya itu lengkap. Yang selanjutnya itu lincah. Jadi untuk pergerakannya itu lincah dan tidak bergerombol.
Kalau sering bergerombol di satu sisi itu kurang baik. Yang selanjutnya adalah berwarna cerah, yaitu tidak ada parasit. Dan yang penting itu mempunyai ukuran seragam. Jadi kalau teman-teman mau tebar ukuran 57 ya semua 57. Jangan campur-campur. Itu akan berbahaya. Penting saya berikan trik untuk cara memilih bibit, yaitu teman-teman semua itu langsung ke kolam pembibitan. Pada pagi hari di kolam pembibitan itu akan tahu bibit yang baik dan bibit yang kurang baik. Nanti bisa dilihat dari sifat-sifatnya, itu nanti akan terlihat. Usahakan mencari bibit pada ayaan pertama, karena di ayaan pertama itu merupakan bibit unggul. Untuk yang keempat adalah cara pemberian pakan. Berikan pemberian pakan secara rutin. Kalau masih kecil lebih sering lebih bagus. Sedikit-sedikit itu lebih bagus. Bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Asalkan secara sama. Misalkan di jam 10 ya jam 10, di jam 4 di jam 4. Jadinya tiap hari harus sama. Yang selanjutnya adalah ukuran pelet. Itu tergantung bukaan mulutnya. Kalau bukaan mulutnya udah mulai agak besar ya peletnya nanti ditambah ukurannya. Yang selanjutnya dalam pemberian makanan itu mungkin bisa dibasahi dulu dengan air, atau kalau sudah punya probiotik itu bisa kasih probiotik dulu, nanti setengah jam atau baru diberikan secara merata. Cara pemberian makanannya itu secara merata, diberikan 2 kali. Jadi setelah pemberian makan yang pertama nanti setengah jam atau 1 jam diberikan lagi sedikit, untuk menanggulangi lele-lele yang masih kecil atau di bawah ukuran yang agak lemah bisa mendapat. Jangan diberikan pakan yang berlebihan, karena pakan yang berlebihan itu kalau sisa tidak termakan oleh lele akan menjadi amonia. Lele yang biasanya itu sudah kenyang itu akan diam dia, dan kadang ada yang posisinya miring di atas permukaan. Jadi ini akan saya berikan beberapa jumlah pakan yang harus diberikan. Biasanya teman-teman itu memberikan 3% atau sampai 5% dari bobot lele, seluruhan bobot lele. Tebarkan itu secara merata, karena lele itu tidak mau yang di sebelah pojok kolam langsung nanti ke sebelah tengah. Mereka itu menguasai di posisinya. Jadi tebarkan makanan secara merata, sedikit-sedikit asal merata. Yang penting itu jaga kondisi kolam itu tetap, air kolam itu tetap bagus. Dan setelah dikasih makan jangan dikasih kocor dulu. Untuk kocoran air itu jangan diberikan, biar air itu tenang.
Jadi lele pada posisi yang tenang. Yang kelima adalah suhu atau kelembaman. Lele hidup pada suhu 28 sampai 32 derajat Celcius. Yang penting itu fluktuatif suhunya itu jangan terlalu tinggi, jangan sampai cepat. Bagaimana caranya untuk biar suhu ini tidak fluktuatifnya tidak terlalu cepat? Yaitu dengan cara menutup kolam. Bisa menutup dengan cara permanen atau tidak permanen. Dengan bisa kita kasih para net di atasnya. Atau dengan plastik UV. Plastik UV ini intinya untuk para yang masih muda-muda. Atau diberikan di atasnya itu asbes, yaitu dengan dipotong-potong. Nanti itu untuk menanggulangi yang pertama itu kalau hujan. Jadi kalau hujan, air hujan tidak langsung masuk ke kolam. Yang kedua, untuk menanggulangi apabila ada binatang-binatang yang masuk bisa terkendali. Jadi intinya agar suhu kolam tetap terjaga. Kolam yang dingin atau adanya air hujan itu bisa memberikan garam dengan jumlah 1 genggam per meter. Itu saya kira nanti suhunya atau kelembamannya akan terjaga. Insya Allah kalau dari kelima hal tersebut, yaitu air, kolam, serta bibit yang baik, pakan, serta bisa menjaga suhu, insya Allah lele akan sehat dan cepat besar. Semoga berhasil dan sukses.